Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinda Najwa Nur Fadila. Aku kelas 11 Farmasi, nomor absen 12. Di sini aku akan mengidentifikasi tentang Simplicia. Simplicia apa aja sih yang akan aku identifikasi? Mari kita lihat. Nah, sebelum masuk pengidentifikasian tentang Simplicia, di sini aku akan menjelaskan apa itu Simplicia. Jadi, Simplicia itu bahan alami yang digunakan sebagai obat tradisional yang belum mengalami pengolahan ataupun kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. So guys, di sini aku akan mengidentifikasi tentang Oleum volatila atau minyak atsiri, kemudian ada Oleum pingua atau minyak lemak, kemudian ada getah damar malam. Masuk ke tahap pengidentifikasian, di sini kita akan mengidentifikasi yang pertama yaitu tentang Oleum volatila atau minyak atsiri. Nah, Oleum volatila atau minyak atsiri adalah campuran bahan-bahan berbau keras yang menguap yang diperoleh baik dengan cara penyulingan atau pemerasan Simplicia segar maupun sintesis. Minyak atsiri ini diambil dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang Oleum volatila atau minyak atsiri. Sekarang kita akan masuk tentang contoh yang pertama. Contoh Oleum volatila yang pertama ada Oleum eucalypti seperti gambar di sini. Nah, nama lainnya yaitu minyak eukaliptus, kemudian nama tanaman asal Eucalyptus globus dengan penggunaan germisida, obat batuk, antiseptika, saluran pernafasan, dan obat gosok. Cara memperoleh Oleum eucalypti yaitu minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan uap dari daun-daun yang segar. Nah, dengan contoh yang kedua ada Oleum funiculi dengan gambar di sini. Dengan nama lain minyak adas, dengan nama tanaman asal Viniculum vulgare, kemudian dengan penggunaan obat gosok bayi, kemudian obat mulas untuk anak-anak, Carminativa lemah, terbanyak dipakai sebagai pewangi aqua viniculi. Dengan cara memperoleh yaitu minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan uap dari buah-buahan yang masak. Yang ketiga ada Oleum myristica seperti dengan nama lain minyak pala atau nutmeg oil, kemudian nama tanaman asal Myristica fragrans, kemudian penggunaan Carminativa stimulansia lambung dengan cara memperoleh minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan biji yang dikeringkan. Nah, masuk tentang pengidentifikasian yang kedua yaitu Oleum pingua atau minyak lemak. Contoh yang pertama ada Oleumydes seperti gambar di sini. Dengan nama lain minyak jagung, kemudian nama tanaman asal zeamyce, kemudian penggunaannya zat tambahan, pengganti minyak lemak bagi pasien yang tinggi kadar kolesterolnya, kemudian dengan cara memperoleh minyak lemak diperoleh dari embrio kemudian dimurnikan. Oleum pingua yang kedua yaitu Oleum sesame seperti gambar di sini. Dengan nama lain minyak wijen atau sesame oil, kemudian nama tanaman asal Sesamum indicum, kemudian penggunaannya bahan makanan seperti obat luar untuk melemaskan kulit, untuk pembuatan plester, sabun, salep, ataupun linimen. Kemudian cara memperolehnya yaitu minyak lemak dikandung diperoleh dari pemerasan biji. Contoh Oleum pingua yang ketiga ada Oleum sorae seperti gambar di sini. Dengan nama lain minyak tengkawang atau Borneo talc, kemudian dengan nama tanaman asal Sorea stenopetra, kemudian penggunaan bahan kosmetik dan supositoria, kemudian cara memperolehnya yaitu minyak lemak yang dikandung diperoleh dengan pemerasan panas keping biji yang dikering atau yang segar. Masuk pengidentifikasian yang ketiga, ada getah damar malam. Contoh yang pertama ada Balsamum totulanum seperti gambar di sini. Dengan nama lain balsam tolu, kemudian nama tanaman asal Myroxicum balsamum dengan penggunaan obat batuk dan fiksatif, kemudian dengan cara panen dibuat irisan-irisan berbentuk huruf V yang diset demikian dalam sampai mengenai kayunya. Cairan yang keluar ditampung dalam cawan-cawan kecil, isi cawan dikumpulkan ke dalam kantong-kantong atau wadah. Contoh yang kedua yaitu Gumi acaciae dengan nama lain gum Arab Acacia Gumi mimosae dengan gambar seperti. Kemudian dengan tanaman asal spesies Acacia antara lain Acacia Senegal atau wild. Penggunaannya
bahan penolong pada pembuatan sediaan obat, mis suspensi, emulsa, trokisi, basila, pil, dan tablet. Kemudian cara panennya yaitu gum Arab keluar sendiri dari retakan-retakan kulit batang dan mengeras di udara. Tanaman yang telah berumur 6 tahun mulai dapat diambil gumnya untuk memperbanyak produksi, kadang-kadang kulit batang diiris-iris. Ketiga, ada papainum atau nama lain papaina seperti gambar di sini. Dengan tanaman asalnya Carica papaya, kemudian penggunaannya membantu pencernaan protein dan diberikan dalam bentuk serbuk, pil, tablet, maupun eliksir. Kemudian cara panennya dibuat pengendapan getah segar dengan etanol 95%, kemudian dilarutkan dalam air dan diendapkan kembali dengan penambahan etanol 95% dan dikeringkan. Oke guys, jadi kalian sudah melihat hasil pengidentifikasian yang telah saya buat. Untuk menutup presentasi video kali ini, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!